Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kota Semarang. Setiap semesternya, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN dengan menerjunkan mahasiswa-mahasiswanya ke suatu daerah selama kurun waktu 45 hari untuk melakukan pengabdian masyarakat secara langsung. Namun, pada KKN Tim 1 tahun 2021 ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Undip mengadakan KKN pulang kampung atau pengabdian masyarakat di kampungnya sendiri-sendiri karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. KKN pulang kampung ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals. Kali ini saya melaksanakan KKN berdasarkan domisili tempat tinggal saya, yaitu di Kelurahan Kauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tegal, Kelurahan Kauman memiliki luas wilayah yaitu 0,96 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.201 jiwa. Kelurahan Kauman terbagi menjadi 8 rukun warga dan 50 rukun tetangga. Masyarakat Kelurahan Kauman umumnya beragama Islam, yaitu sebanyak 7.128 jiwa dengan persentase 89%. Agama Kristen sebanyak 354 jiwa dengan persentase 4%. Agama Katolik sebanyak 418 jiwa dengan persentase 5%. Agama Hindu sebanyak 1 jiwa dengan persentase 0%. Agama Buddha sebanyak 74 jiwa dengan persentase 1%. Dan terakhir, agama Konghucu sebanyak 40 jiwa dengan persentase 1%. Di Kelurahan Kauman juga terdapat gereja dan pondok pesantren sebagai bukti kerukunan umat beragama pada Kelurahan Kauman. Kelurahan Kauman berbatasan langsung dengan Kelurahan Kemandungan dan Pesurunan Kidul di sebelah barat, Kelurahan Keraton di sebelah utara, Kelurahan Mintarakin di sebelah timur, dan Kelurahan Randukunting di sebelah selatan. Kelurahan Kauman terletak di pusat perputaran ekonomi Kota Tegal, tepatnya pada Jalan Ruslani. Karena letaknya yang strategis, maka menjadi potensi Kelurahan Kauman. Sebagian masyarakat Kelurahan Kauman bermata pencaharian sebagai pedagang.
pegawai negeri sipil, dan karyawan swasta. Permasalahan wilayah Kelurahan Kauman pada saat pandemi COVID-19 saat ini ialah munculnya klaster keluarga. Temuan tersebut menjadikan kasus ini dikategorikan sebagai klaster baru oleh Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 di Kota Tegal dan menjadikan Kelurahan Kauman sebagai zona merah. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sadar bahwa pentingnya memakai masker ketika keluar rumah, serta menjaga kontak fisik dan menjaga kebersihan tangan. Karena salah satu penularan virus corona dapat ditularkan melalui droplet. Ketika kita sedang bersin dan batuk, kemudian kita memegang benda mati seperti gagang pintu, uang, dus, dan lain-lain. Maka itulah pentingnya memakai masker dan selalu menjaga kebersihan tangan. Saat ini jumlah klaster di Kota Tegal bertambah 18 klaster dan semuanya adalah klaster keluarga. 18 klaster keluarga ini tersebar di 14 kelurahan di Kota Tegal. Ke-18 klaster tersebut merupakan klaster aktif dengan jumlah pasien positif sebanyak 67 orang. Penambahan klaster keluarga tersebut adalah dari hasil tracing maupun screening yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Masyarakat Tegal tahu sekarang, posisi sekarang kita itu sangat-sangat luar biasa perkembangan COVID. Artinya ada 18 klaster keluarga, ada klaster hotel, ada klaster bis kemarin yang para guru itu. Artinya memang ada klaster kelurahan. Ini luar biasa naik terus gitu kan. Nah, setelah saya pantau secara ini juga bukan berarti bagaimana, tetapi memang banyak yang menyepelekan. Ini kadang-kadang ini nih suruh begini aja saja minta ampun. Satu juta kasus positif COVID-19 di Indonesia dan tadi kita... Dari permasalahan tersebut, saya memilih program kerja yang pertama yaitu penyediaan alat dispenser hand sanitizer otomatis guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Tegal, khususnya di Kelurahan Kauman. Pembuatan alat diawali dengan membeli bahan-bahan di online shop. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengerjaan alat, Subscribe to me.
pengujian alat, melakukan demo alat bersama warga RT 02 RW 05 Kelurahan Kauman, serta sosialisasi cara membersihkan tangan yang benar sesuai anjuran dari WHO. Dan yang terakhir yaitu penyerahan alat dan panduan penggunaan alat kepada Ketua RT 02 RW 05. Pada program kerja yang kedua ini, saya memilih program pelatihan dan edukasi para remaja RT 02 RW 05 terkait teknologi tepat guna hand sanitizer otomatis secara daring melalui platform Google Meet. Program ini dilatar belakangi karena teknologi memegang peran penting di era globalisasi saat ini, di mana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu teknologi otomatisasi terkait teknologi tepat guna di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusianya. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, maupun perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama perangkat kelurahan dan ketua RT 02 RW 05, remaja-remaja di Kelurahan Kauman masih belum tahu manfaat dan pentingnya teknologi itu sendiri. Khususnya teknologi otomatisasi yang tentunya sangat berguna pada masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pesannya sudah bagus, cuman kepekaan ruang cahaya itu kayaknya ada harus pengaturan kepekaan itu aja lah, butuh sinar butuh perubahan aja di situ. Karena kemarin tak dilihat kondisi ruangnya harusnya diputar lagi, ini kepekaan lagi terlalu peka, keluar lagi, itu ya kelemahannya di situ, di faktor cahaya. Akhirnya kan mungkin kemudian mungkin bisa tambah lagi istilahnya kemungkinan ya harus ada perubahan lagi lah, ditambahin lagi lah. Sudah bagus, cuman ya tadi tabung harus diperbanyak, artinya nanti kan ini eksperimen itu bahwa nanti tabung kondisinya segini, ruang segini harus ada dikembangkan lagi, daya ininya harusnya dikuat lagi. Sebetulnya sudah bagus untuk respon ininya cuman konstruksinya kayaknya yang salah, mungkin bukan salah, artinya kemarin tak gitu terlalu dekat, harusnya harus gini, harusnya kalau ke bawah lagi kemungkinan itu kan cahaya sih ya, cahaya harusnya jangan terlalu itulah. Itu yang perlu dibetulin gitu loh. Ya itu aja, maksudnya kalau yang lain sih nggak ada, cuman udah bagus ke kondisi ini aja lah. Potensialnya aja, istilahnya potensial pengaturan cahaya itu harus benar-benar. Kalau kondisi yang paling di demo, saya pikir kalau ruang pindah ke ruang dalam dan ruang di luar kan cahaya lain, nanti kita putar lagi, butuh trim lagi gitu. Harusnya ya nanti harus ada pengaturannya di luar, itu aja saran sama begitu gitu. Jadi kalau kepekaan harus di setel dengan tata ruangannya lah, cahaya kepekaan cahayanya harus disesuaikan. Kayaknya di situ kelemahannya alat itu, kayaknya di situ. Itu aja. Terima kasih buat Mas Dian dari KKN Undip, karena program kerjanya kemarin saya jadi tahu akan manfaat dan pentingnya teknologi di tengah masa pandemi ini.
Terus kemarin sudah dijelasin kan cara membuat alat hand sanitizer otomatis. Jadi nanti aku bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bantuan Mas Tian mungkin. Oke, nanti diatur aja dulu ya.